distant farlands in search of a beast. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain cerita yang sangat menarik nih. Judul filmnya adalah Kubo and the Two Strings. Film ini menceritakan seorang anak samurai yang berpetualang mencari keberadaan ketiga pusaka istimewa demi menyelamatkan hidupnya. So Sleeper yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan seorang wanita bernama Sariatu. Sambil menggendong tas berlambang kumbangnya, dia mengiringi lautan. Tiba-tiba di depannya ada ombak yang sangat besar. Lalu dia memetik samisennya, dan ajaibnya nih, ombak itu terbelah. Namun tak lama kemudian ombak besar menerjangnya, hingga membuatnya terdampar di sebuah pulau. Sariatu yang pingsan langsung terbangun mendengar suara anaknya menangis di dalam tas tersebut. Anak itu bernama Kubo. Terlihat dari kecil Kubo sudah kehilangan salah satu matanya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Kubo tumbuh menjadi anak yang mandiri. Dia ini tinggal bersama ibunya yang terdiam 1000 bahasa. Di sini terlihat Kubo terampil membuat origami dari kertas. Kemudian dia berangkat bekerja membawa kertas origaminya dan juga samisen milik ibunya. Terlihat Kubo harus menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke desa karena dia tinggal dalam gua di atas puncak gunung. Terlihat suasana di desa yang sangat menyenangkan. Di sini Kubo yang telah sampai langsung bertemu temannya, seorang nenek pengemis nih. Ternyata di sana Kubo menjadi pendongeng dengan menampilkan karya origami kertasnya yang bisa hidup saat dia memetik samisennya. Dalam pertunjukan, Kubo menceritakan kisah sang samurai bernama Hanzo. Dia hidup sendiri setelah keluarganya dibunuh oleh Raja Bulan. Nah, untuk mengalahkan Raja Bulan, Hanzo harus menjelajahi negeri untuk menemukan 3 senjata, yaitu pedang terkuat, baju besi anti tembus, dan juga helm perang terkuat. Their true power. He was attacked by the moon. Terlihat nih warga desa terhibur nih dengan cerita yang dibawakan oleh Kubo. Namun saat matahari akan terbenam, Kubo bergegas untuk pulang. Ajaibnya saat matahari terbenam, ibunya mulai kembali normal dan berbicara kepada Kubo yang baru pulang. Di sini ibunya menceritakan tentang kisah Hanzo yang sebelumnya Kubo ceritakan ke warga desa. Yang ternyata nih itu kisah nyata. Hanzo ini adalah ayahnya yang telah mati oleh Raja Bulan dan juga oleh 2 saudari ibunya. Mereka juga punlah yang mencuri sebelah mata Kubo. Di sini ibunya mengingatkan Kubo nih agar tak berkeliaran di malam hari dan selalu membawa jimat monyetnya karena kakeknya atau Raja Bulan mengincar dirinya. Keesokan harinya Kubo kembali ke desa. Di sana sedang diadakan pesta festival. Nah, nenek pengemis ini memberitahu Kubo nih bahwa nanti malam semua orang berkumpul dengan membawa lantera untuk bisa berbicara dengan orang tersayang yang sudah meninggal. Mendengar itu, Kubo bergegas pergi dan membuat lantera dari kertas, lalu diletakkan di atas batu pertilasan, yang berharap nih bisa berbicara dengan ayahnya. Dia terus menunggu sampai sore hari, namun tak ada jawaban dan lenteranya tak kunjung menyala. Singkat cerita, langit mulai gelap nih. Tiba-tiba terdengar suara mengerikan yang memanggil nama Kubo. Lalu muncullah 2 saudari ibu Kubo yang selama ini mengincarnya. Di sini akhirnya Kubo pun dikejar. Kubo yang berlari sampai ke desa tempat festival diadakan, dan bayangan hitam bibinya menyerang seluruh warga desa. Kemudian ibu Kubo datang menyelamatkan Kubo. Lalu di sini dia mematikan samisen yang dibawa Kubo. Ibunya meminta nih Kubo untuk menemukan senjata terkuat. Akhirnya di sini ibunya memberi sisa sihirnya untuk menyelamatkan Kubo dari incaran saudarinya. Nah, saat bangun dari pingsannya, muncullah Monkey memberitahunya
bahwa ibunya telah tiada dan desanya telah lenyap terbakar. Monkey membawa Kubo mencari tempat berlindung sebelum kakek dan bibinya menemukannya. Hingga akhirnya mereka bersembunyi di dalam bangkai paus. Di sini lalu Kubo yang penasaran bertanya kepada Monkey siapa dia sebenarnya. Ternyata Monkey ini adalah patung jimat yang sering dibawanya. Ibunya menggunakan sihir terakhirnya untuk menyelamatkan Kubo dan menghidupkan kembali Monkey. Monkey berkata nih bahwa Kubo harus menemukan 3 senjata itu untuk melindungi dirinya dari sang Raja Bulan. Kubo juga tak sengaja nih mengambil sehelai rambut ibunya. Lalu si Monkey membuat sehelai rambut itu menjadi sebuah gelang. Besok paginya Monkey mengatakan nih bahwa Kubo mengigau memanggil ayahnya. Lalu di sini terlihat kertas-kertas bergerak sendiri dan membentuk menjadi samurai. Di sini Kubo memberi nama samurai itu adalah Hanzo. Karena sama persis seperti nama ayahnya. Hanzo ini menjadi penuntun mereka menemukan tempat senjata itu berada. Di perjalanan, Kubo yang melihat burung terbang sendirian, dia langsung memainkan samisennya. Dan kertasnya berubah bentuk menjadi burung. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan kembali. Tanpa disadari nih, ada sosok asing yang mengikuti mereka. Tiba-tiba Kubo menghilang dan Monkey langsung mencarinya. Ternyata Kubo dibawa oleh monster kumbang samurai. Yang dahulunya dia seorang samurai nih, lalu dikutuk menjadi monster kumbang dan ingatannya dihilangkan. Nah, dengan kemampuan kumbang yang pandai memanah, dia bergabung dengan Kubo dan Monkey nih untuk menemukan senjata pusaka. Lalu mereka semua melanjutkan perjalanan yang dipandu oleh Hanzo. Hingga akhirnya sampai di sebuah gua berbentuk tengkorak. Ternyata di sana terdapat pedang terkuat itu. Lalu kumbang mencoba mencabut pedang itu. Dan yang terjadi, mereka malah membangunkan tengkorak raksasa. Lalu si Monkey langsung menyerang tengkorak itu menggunakan pedang itu. Tapi pedang itu malah patah dan ternyata pedang itu palsu. Lalu Hanzo menunjukkan banyak pedang di atas kepala tengkorak raksasa. Kemudian si Monkey dilangkap nih oleh tengkorak raksasa. Saat dia lengah, si Monkey mencabut beberapa pedang untuk menemukan pedang terkuat. Di sini Kubo hampir terinjak oleh raksasa itu. Untungnya kumbang yang bisa terbang menyelamatkannya. Lalu di sini kumbang dan Kubo terbang ke atas kepala tengkorak itu. Hingga akhirnya Kubo berhasil menemukan pedang terkuat dan mereka keluar dari gua itu. Singkat cerita, mereka sampai di tepi danau. Kemudian Kubo memainkan samisennya dan menciptakan kapal dari dedaunan. Protective here. It's my job to make sure Kubo is An incredibly gifted one. He just saved our lives. Mereka pun akhirnya berlayar menggunakan kapal itu. Kumbang dan Monkey mengajari Kubo nih untuk memanah dan menangkap ikan. Lalu mereka menyantapnya. Tak lama kemudian matahari mulai terbenam. Lalu Hanzo menunjuk ke arah tempat keberadaan senjata kedua yang berada di dalam danau. Kumbang yang akan berenang ke sana nih, tapi dicegah oleh Monkey dan Kubo. Karena di dalam danau itu terdapat monster mata. Siapapun yang melihatnya tak akan bisa kembali dengan selamat. Tapi di sini Kumbang menghiraukannya dan tetap menyelam ke bawah untuk mengambil senjata yang kedua. Di sisi lain, dua bibi Kubo menemukan jejaknya dan mereka langsung pergi menghampiri Kubo. Kembali ke Kubo, ikut menyelam nih ke bawah menyusul Kumbang. Lalu Monkey yang mencoba mencegah Kubo malah tertangkap oleh salah satu bibi Kubo yang datang. Kubo yang berada di dalam air menemukan baju besi pusaka nih, langsung memakainya. Tapi tiba-tiba muncul monster mata yang menghipnotis Kubo. Di atas kapal, Monkey berusaha melawan bibi Kubo. my sister. She was an ungrateful coward. Lalu muncullah Kumbang dari dalam air dan membantu Monkey.
Nah, di dalam air, Kubo melihat sosok Monkey yang ternyata itu ibunya. Mengetahui Kubo dalam bahaya, Kumbang kembali ke dalam air nih untuk menyelamatkan Kubo yang hampir dimakan oleh monster. Di atas perahu, Monkey lanjut menghadapi bibi Kubo hingga akhirnya Monkey berhasil menebas bibi Kubo. Singkat cerita, Kumbang berhasil menyelamatkan Kubo. Terlihat Monkey sangat sedih melihat keadaan Kubo. Tiba-tiba serpihan kayu dan dedaunan dari kapal yang hancur menyatu kembali menjadi kapal yang utuh. Kubo pun akhirnya sadar dan dia mengetahui nih bahwa Monkey adalah roh ibunya. Hingga akhirnya mereka sampai di daratan. Lalu Kubo meminta ibunya menceritakan kisahnya dengan ayahnya. Dulu nih ibunya dan saudarinya diperintahkan oleh Raja Bulan untuk membunuh Hanzo karena dia mengetahui lokasi senjata pusaka yang membuat kerajaan Bulan terancam. Lalu ibunya lebih dahulu sampai menemukan Hanzo dan saat bertarung mereka saling jatuh cinta. Lalu di sini lahirlah Kubo. Raja Bulan yang mengetahui hal itu marah karena anaknya telah mengkhianatinya. Di sini Hanzo dan pasukannya mengorbankan dirinya agar Kubo dan ibunya bisa kabur dari kejaran kakeknya. Dan alasan Raja Bulan mengincar mata Kubo agar Kubo seperti kakeknya nih yang buta akan kemanusiaan. Nah, saat Kubo tidur, Monkey memberitahu Kumbang bahwa sihirnya yang membuatnya hidup mulai sirna. Lalu di sini Kumbang berjanji akan menjaga Kubo saat Monkey tidak ada. Kubo bermimpi bertemu kakek tua. Dia memberitahu keberadaan senjata terakhir yaitu helm terkuat yang berada di istana Hanzo. Kubo yang terbangun langsung memberitahukan Monkey dan Kumbang. Lalu mereka semua pergi menuju istana. Something beginning with... Look. Carrying them over to wherever they need to go. Transform, so we can continue our story to another place. Hingga akhirnya mereka tiba di istana Hanzo yang sudah hancur karena serangan Raja Bulan. Di sini mereka memasuki istana itu untuk menemukan helm terkuat tersebut. This was where my father prepared for his quest. Tapi tiba-tiba muncul salah satu bibinya yang masih hidup datang ke sana. Remember how we looked up to you. Bibi Kubo menangkap mereka semua. Lalu dia mengungkapkan kebenaran nih bahwa monster kumbang adalah Hanzo atau ayah Kubo yang dikutuk oleh Raja Bulan. Di sini kemudian Monkey menyerang saudarinya itu. Mereka pun bertarung dengan sangat sengit. Untungnya Kumbang menyelamatkan istrinya yang hampir terbunuh, tapi dia diserang dari belakang hingga terluka. Di sini kemudian Kubo mencoba melawan bibinya dengan memetik samisen hingga salah satu senarnya terputus. Terlihat ibu dan ayahnya sudah tewas. Lalu dia menemukan peta yang dimana nih tempat keberadaan helm terkuat, yaitu berada di atas desanya. Lalu Kubo memetik samisennya hingga senarnya putus agar dia bisa terbang menuju desa. Setelah sampai di desa, Kubo langsung memakai helm itu. Di sini Kubo menyuruh seluruh warga desa untuk pergi karena Raja Bulan akan tiba. I know you can see me. To see you at last. Dan gak lama benar aja nih Raja Bulan atau kakeknya itu datang. Dia membujuk Kubo untuk pergi bersamanya ke surga dan hidup abadi di sana. Tapi rayuan itu tak berhasil nih dan membuat Raja Bulan marah. Lalu berubah menjadi monster naga.
Kubo pun akhirnya melawan monster naga itu. Kubo tak bisa melawan serangan monster naga hingga dia terpental ke kuburan. Lalu di sini Kubo menggunakan gelang rambut ibunya untuk menggantikan senar samisennya agar bisa mengalahkan kakeknya. Kubo lalu langsung memetik samisennya dan membuat semua roh penduduk desa datang untuk melawan Raja Bulan. Their love Everything you loved is... is. These are the memories of those away from us. Hingga akhirnya Raja Bulan berhasil dikalahkan dan kakek Kubo kembali menjadi wujud manusia. Tapi di sini kakeknya hilang ingatan. Lalu penduduk desa menjelaskan bahwa kakek Kubo adalah orang yang sangat baik. Dan kakek Kubo beserta warga desa sangat menyayangi Kubo. Di akhir film, Kubo kembali membawa 2 lentera. Dia memberitahu orang tuanya bahwa dia bahagia bisa bersama mereka walaupun hanya sebentar. Secara bersamaan muncullah arwah kedua orang tuanya dan Kubo sudah ikhlas nih melepas kedua orang tuanya yang sudah pergi. Nah, itu tadi alur cerita dari film Kubo and the Two Strings. Gimana Sleeper? Seru banget ya pertualangan Kubo demi mencari keberadaan ketiga pusaka istimewa. Walaupun sedihnya nih, Kubo harus kehilangan sosok ibu dan ayahnya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.